Nah, baiklah adik-adik, sekarang kita akan membahas bagian asesmennya ya. Asesmen nomor 1. Volume udara dalam suatu persamaan normal adalah diketahui. Volume berarti 0,5 liter adalah 0,5 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. Suhu di Bali G adalah 23 derajat, berarti T-nya sama dengan 23 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Tekanannya adalah 1 atm, itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Berapa banyak udara yang dihirup ketika bernafas jika diasumsikan udara merupakan gas ideal? Jadi, yang ditanya itu jumlah banyak udara yang dihirup ya, berarti ini jumlahnya. Kita lambangkan ini dengan N aja ya, N. Nah, jadi di sini kita cari dulu mol ya, berarti PV sama dengan nRT. Nah, kalau kita mau cari N sama dengan PV per R kali T. Oke, kita lanjutin. Berarti N sama dengan P itu kan 1 kali 10 pangkat 5. P ya, V-nya itu 0,5 kali 10 pangkat min 3. Per R-nya itu 8,314, konstanta ya. T-nya itu adalah 300. Berarti ini jadinya, ini bisa dicoret ya. Ini habis, ini sisa 2. Berarti artinya ini sama dengan, ya ini bisa dicoret juga ya. Ini kan pangkat 2, 100. Coret di sini, berarti jadinya ini adalah 0,5 dibagi dengan 8,314 dikali 3. Itu adalah 24,942. Itu N-nya ya. Nah, biar aja nggak usah kita bagi ya. Nah, kita mau cari ini kan, berarti kalau kita mau cari N besar, berarti mol dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Nah, mol itu kan sama dengan N ya. Nah, jadinya 0,5 per 24,942 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti jadinya 6,02 dikali 0,5 dibagi 24,942. Itu adalah 0,12 kali 10 pangkat 23 atau sama dengan 12 kali 10 pangkat 21 partikel. Oke? Nomor 2, tubuh manusia bekerja seperti mesin kalor karena mengubah energi kimia menjadi energi termal atau panas, yang kemudian digunakan untuk melakukan usaha. Nah, jadi yang diketahui di sini adalah efisiensinya sama dengan 25%. Seorang siswa bermasa M sama dengan 50 kg naik ke tangga ke lantai 3 suatu kantor dengan ketinggian H sama dengan 12 meter. Tentukan usaha yang harus dilakukan oleh siswa tersebut untuk berpindah. Nah, kita cari yang A ya. Jadi di sini usahanya itu sama dengan energi potensial, yaitu M kali G kali H. Berarti 50 kali 10 kali 12. Berarti ini kali ini 60, 2 Joule ya. Oke. Kemudian yang B, berapa banyak energi kimia yang diperlukan oleh siswa untuk berpindah dari lantai dasar ke lantai 3? Energi kimianya berarti nah, untuk yang B itu kita lanjutin ya. Yang B, berapa banyak energi kimia yang diperlukan oleh siswa untuk berpindah dari lantai dasar ke lantai 3? Berarti itu artinya kalornya ya, Q-nya. Berarti Q-nya adalah Q tingginya ya. Berarti yang bagian yang B itu rumusnya adalah kita gunakan efisiensi sama dengan W per Q tinggi kali 100%. Jadinya di sini efisiensi kita kan 25%, berarti 25% ya. 25% sama dengan usaha kita kan 6.000 per Q tinggi kali 100%. Nah, ini dicoret
coret bagi 1, 2 bagi 25, 1 bagi 25 dapat 4. Berarti bina ruas 1/4 sama dengan, ini 6.000 ya. 6.000 per kite. Berarti kite sama dengan 6.000 dikali 4 sama dengan 24.000 Joule. Dah, oke. Buat kita yang B ya. Yang C, berapa banyak panas yang dilepaskan oleh metabolisme? Berarti itu energi dalamnya ya. Berarti yang C itu delta U, energi dalam. Nah, kan Q rumusnya W ditambah delta U. Berarti kalau delta U sama dengan Q kurang W. Nah, Q kita 24.000 dikurang 6.000 ya. Ya, 24.000 dikurang 6.000. Berarti dapatnya adalah 18.000 Joule. Nah, oke. Lanjut yang D, nggak muat ya. Kayaknya kita lanjutin di slide selanjutnya ya. Nah, yang D, jika siswa menggunakan lift bermassa, berarti nomor yang D ya, massa lift itu adalah 1.200 kilo dengan efisiensi sama dengan 90%. Berapa energi listrik yang digunakan oleh lift dengan asumsi hanya siswa tersebut yang berada di dalam lift? Berarti yang ditanya itu energi listrik, W ya. Nah, jadi karena di sini ada efisiensi, kan dia di ini massa lift, berarti harus kita tambahin dengan massa anak ya, yaitu yaitu jadinya adalah 1.200 ditambah 50, berarti 1.250 kilo. Nah, yang pertama kita cari dulu usaha. Usahanya itu sama dengan EP, energi potensial, M kali G kali H, berarti 1250 kali 10 kali H-nya itu 12, ya kan? Jadinya dapatnya itu adalah 150.000 Joule. Nah, kemudian untuk mencari, sama kayak tadi ya, untuk mencari energi listrik, jadi energi listriknya itu, ini W listrik ya, W listrik. Nah, W listriknya itu sama dengan nanti Q tinggi. Nah, jadi kita ganti rumusnya di sini efisiensi sama dengan W per Q tinggi kali 100%. Efisiensi kita adalah 90/100. Oke. Nah, jadi di sini kita batasin ya. Nah, karena efisiensi kita itu adalah 90% ya. 90% sama dengan usaha kita kan 150.000 per Q tinggi kali 100%. Coret nih, coret ya. Nah, kemudian berarti di sini jadinya adalah 9/10 sama dengan 150.000 dibagi dengan Q tinggi. Nah, ini berarti 9 Q tinggi sama dengan 1.500.000 ya. Berarti Q tinggi sama dengan 1.500.000 dibagi dengan 9. Nah, itu dapatnya adalah sekitar nah, ini dapat hasilnya sekitar 166,67 Joule. Oke? Nah, terus yang E, bandingkan jawaban B dan D, tariklah kesimpulan. Nah, sekarang kita bandingkan ya, yang apa? Yang E-nya itu membandingkan yang E. Nah, tadi kita dapat yang B itu Q-nya yang Q-nya itu yang B adalah berapa tadi tuh? Q yang B Q tinggi yang B itu kan dapat tadi adalah 18.000 ya, 18.000 ya nak. Terus Q tinggi atau sama dengan energi listriknya kita dapat 166,67. Nah, berarti gimana tuh? Jadi kalau misalnya kita lihat di sini yang E itu energi listrik yang diperlukan jauh lebih besar pada energi kimia. Berarti energi listrik tunggu, ini berkoma ya. Oh iya, sorry, ini bukan koma ya. Ini dapatnya 166.000
666,67. Nah, ini kan. Jadinya ini 166,667. Nah, jadinya di sini kan ini sama dengan energi panasnya ya. Jadi artinya kesimpulannya di sini adalah energi listrik yang diperlukan. Kalau energi listriknya kan ini adalah energi apa tadi? Energi listrik, energi kimia kan. Jadi kimia. Jadi energi listrik kesimpulannya jauh lebih besar dibutuhkan daripada energi kimianya ya. Karena di sini kan jadi kalau misalnya kita lihat di sini naik tangga itu berarti lebih hemat ya. Naik tangga lebih hemat energi daripada naik lift, dan juga lebih sehat juga ya naik tangga daripada naik lift gitu. Oke? Nah, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 3. Perhatikan grafik di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara tekanan saturasi dan suhu saturasi dari air. Apa yang dimaksud dengan suhu dan tekanan saturasi? Nah, yaitu suhu saturasi adalah suhu di mana tekanan uap sama dengan tekanan atmosfer, atau suhu di mana suatu zat cair itu mendidih. Nah, kemudian tekanan saturasi adalah tekanan di mana suatu zat cair mendidih. Oke, jadi itu masing-masing bedanya. Yang B, gunakan grafik tersebut untuk menjelaskan cara kerja pressure cooker. Nah, cara kerjanya yaitu tekanan uap yang tinggi menaikkan titik didih zat cair. Suhu yang tinggi mempercepat reaksi yang terjadi dalam proses memasak. Press cooker didesain mempunyai tekanan yang tinggi dengan terkumpulnya atau terperangkapnya uap air. Yang C, carilah data untuk menunjukkan lama memasak 1 kg daging sapi dan 1 kg ayam dengan menggunakan panci biasa dan dengan menggunakan press cooker. Nah, dari data yang didapat ya, kalau lama memasak panci biasa, itu daging ayam adalah 30-40 menit. Sedangkan kalau pressure cooker, 15-20 menit. Kalau daging sapi, dia butuh 40-60 menit, sedangkan dengan menggunakan press cooker, dia 20-30 menit. Jadi artinya kalau pakai press cooker ini lebih hemat energi ya. Lebih hemat energi. Oke? Yang keempat, apa hubungan ausnya organ-organ tubuh manusia dengan proses irreversibel dan perubahan entropi? Nah, jadi di sini jawabannya adalah organ tubuh yang aus terjadi dengan spontan karena berbagai hal. Salah satunya adalah proses penuaan, sehingga prosesnya merupakan irreversibel, kan tidak bisa kembali ya. Tidak dapat balik. Nah, organ yang aus semakin tidak teratur sehingga mempunyai entropi yang lebih besar. Jadi kalau misalnya kita mau tidak cepat menua, kita harus menjaga pola hidup dan jaga kesehatan. Nah, kita lihat soal nomor 5. Perhatikan diagram PV di bawah ini. Tentukan usaha yang dilakukan. Nah, kita buat diketahuinya dulu ya. Di sini, karena di grafik ini yang diketahui ya, P sama dengan 2 ATM. 2 ATM itu kan sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian VB-nya adalah 600 meter pangkat 3 dan VA-nya adalah 300 meter pangkat 3. Yang ditanya adalah usaha, berarti W sama dengan PVB dikurang VA. Nah, P-nya kan 2 kali 10 pangkat 5, 600 kurang 300. Berarti jadinya 2 kali 10 pangkat 5 dikali 300. Jadinya adalah 600 kali 10 pangkat 5 Pascal.